Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Persamaan kata dharma. Sinonim berarti ya. Nah, ada baiknya kita buka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita cari dulu apa arti dari kata dharma. Dharma berarti kewajiban, tugas hidup, atau kebajikan. Jadi di antara 5 ini yang paling memungkinkan itu apa? Kayaknya yang A ya, yaitu pelaksanaan. Tugas hidup tadi ya. Kewajiban, iya, berhubungan dengan pelaksanaan. Soal kedua, arti kata modern. Terbaru, canggih, rumit, berkembang, atau maju. Kalau kita buka KBBI, modern itu terbaru atau mutakhir. Jadi kita pilih yang A. Soal ketiga, lawan kata atau antonim dari antipati. Nah, antipati itu apa sih artinya? Yaitu penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat, atau perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal atau dan abstrak. Jadi lawan katanya ya simpati gitu ya, yang C. Soal keempat, arti kata signifikan, sinonim. Penting, pasti, baik, istimewa, atau dasar. Arti dari kata signifikan itu berarti penting, kemudian berarti. Sehingga kita pilih yang A. Soal kelima, lawan kata atau antonim dari mobilitas. Nah, kita harus tahu dulu mobilitas itu apa. Mobilitas adalah kesiapsiagaan untuk bergerak. Gerakan berpindah-pindah. Nah, lawan katanya apa? Jawabannya yang E ya. Saya sudah cari di KBBI. Ajek itu artinya tetap, teratur, tidak berubah, tidak berpindah-pindah gitu ya. Sehingga kita pilih yang E. 6. Persamaan kata eksklusif adalah terpisah, tersisih, termasuk, tertentu, terangkai. KBBI, eksklusif artinya terpisah dari yang lain atau tidak termasuk. Sehingga kita pilih yang A. 7. Persamaan kata mandiri. Berdikari, berdiri, bersandar, berani, atau berbagi. Buka KBBI lagi, mandiri itu artinya adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sehingga jawaban yang tepat apa? Berdikarikah? Berdiri, bersandar, berani, berbagi. Coba kita buka berdikari itu apa artinya? Berdikari adalah berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain, atau mandiri. Nah, sehingga kita pilih yang A, berdikari. Soal ke-8, arti kata gentar atau sinonimnya apa? Gemetar, takut, kacau, campur aduk, atau berantakan. Kita buka KBBI lagi, gentar artinya adalah gerakan berulang-ulang yang cepat sekali, seperti kawat kecapi yang dipetik, getar, geletar, kemudian takut. Nah, kita pilih takut, yang B. 9. Lawan kata dari kata destruktif adalah konstruksi, konservatif, konstruktif, konvergen, atau konduksi. Kita lihat dulu. Makna dari destruktif adalah bersifat destruksi, merusak, memusnahkan, atau menghancurkan. Jadi kita cari jawaban yang bersifat ini, memperbaiki, ya kan? Yaitu konstruktif, bersifat membina, memperbaiki, membangun, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-10 ini mengenai analogi. Microsoft, Bill Gates. Jadi pendiri Microsoft adalah Bill Gates. Sehingga jawaban yang tepat yang mana? Kalau Facebook, apakah Larry Page? Bukan ya.
harusnya Facebook itu adalah Mark Zuckerberg. Kalau Google baru Larry Page. Tokopedia, William Tunawijaya. Jawabannya yang E. Ya. Pendiri dari Tokopedia adalah William Tunawijaya. 11. Sapi, kambing. Sama dengan mamalia. Jadi sapi dan kambing itu adalah hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Maka Merkurius dan Bumi itu apa? Planet kan? Dua-duanya planet. Yang C. 12. Sapi melenguh. Babi titik-titik. Jadi suara sapi itu ya melenguh. Ya. Kalau suara babi namanya apa? Apakah meringkik, mendesis, mencicit, menguik, atau mengeram? Kalau meringkik ini biasanya kuda lah ya. Kuda. Kalau mendesis, ular. Mencicit, apa? Tikus barangkali ya. Menguik, mengeram ini ayam. Nah, mungkin jawaban yang tepat adalah yang D. 13. Surabaya, Jawa Timur. Ini kira-kira kalimatnya apa ini? Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur, ya kan? Palembang apakah Sumatera Utara? Enggak ya. Harusnya Palembang itu adalah Sumatera Selatan. Kendari apakah Sulawesi Selatan? Bukan ya. Sulawesi Tenggara. Papua Barat, Manokwari. Nah, ini terbalik. Harusnya kotanya dulu, baru provinsinya. Ini kan provinsi duluan. Yang D, Palangkaraya, Kalimantan Barat. Palangkaraya itu Kalimantan mana ya? Tengah ya? Nah, berarti jawabannya yang E. 14. Bunga kelopak. Televisi titik-titik. Jadi kalimatnya adalah kelopak adalah bagian dari bunga gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Layar adalah bagian dari televisi. 15. Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, mungkin ini nama bandara ya. Berarti Sultan Toha ini di mana? Di Jambi ya. Ini Jambi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Sumatera Barat, nama bandaranya ini adalah Minangkabau. Nah, ini kalian cari sendirilah ya. Soal ke-16, 20 adalah berapa persen dari 50? Jadi caranya adalah 20 per 50 dikali 100%. Ini 50 dengan 100 habis dibagi 50, ini 2, ini 1. Sehingga tersisa apa? 40%. Jadi 40% dari 50 hasilnya adalah 20. Ya. Nah, saya contohkan lagi misalnya. Misalnya berapa ya? 27 adalah berapa persen dari 75? Caranya gimana? Ya kayak gini, 27 per 75 dikali 100%. Maaf. Ini habis dibagi 25 ya. Dapat 4, ini dapat 3. Kemudian 27 dengan 3 habis dibagi 3, ini 9. Sehingga 9 dikali 4% adalah 36%. Gitu ya. 17, 305,05 dibagi 63,2. Nah, ini kita pakai pendekatan aja. 305,05 itu kan nilainya dekat ke 300. Dibagi 63,2 dekat ke 60. Sama-sama dibagi 10, coret nolnya,
30 bagi 6 adalah 5. Cari jawaban yang mendekati 5. Yang mana? Yang B, 4,8. Kan dekat dengan 5. Nah, ini terlalu jauh. Ini juga. Gitu ya. 18. 8/4 dibagi 2/4. Nah, ini sama dengan berapa? Penyebutnya kan sama ya. Sama-sama deh. Sama-sama 4. Kalau pada pembagian nih, boleh dicoret. Sehingga yang tersisa apa? 8 bagi 2, yaitu 4. Jawabannya yang C. Atau biasanya kan teman-teman merubahnya ke perkalian. Boleh juga 2/4, kalau mau dijadikan ke perkalian ya kita rubah menjadi 4/2. Nah, ini kan coret. 8 bagi 2, 4. 19. Pertambahan penduduk suatu kota tiap tahun mengikuti aturan barisan geometri. Pada tahun 96, pertambahannya sebanyak 6 orang. Jadi, pada tahun 96, itu ada pertambahannya sebanyak 6 orang. Tahun, nah ini 1998. Berarti ini 97, 98. Di tahun 98 bertambah sebanyak 54 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2001 adalah berapa orang? Jadi kita buat di sini tahun 99, kemudian 2000 dan 2001. Ya. Kalau dia barisan geometri, kalau 3 suku pertama ini kita ingin menentukan U tengah atau U2, berarti kita bisa menggunakan U tengah sama dengan akar dari U1 kali U3. 6 dikali 54. 6 dikali 54 itu adalah 6 kali 9. Akar dari 6 kali 6 ya 6. Akar 9, 3. Berarti ini 18. Gitu. Ya. Sehingga nantinya kita bisa menentukan rasio dari barisan geometri itu. Ini kan kali 3. Ini juga kali 3. Maka ke sini juga harus kali 3. 54 kali 3 berapa? 3 kali 4 kan 12, simpan 1, 3 kali 5, 15. Berarti di sini 162. Kemudian kita kali 3 lagi. Tahun 2000 berarti kalau ini kita kali 3, 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18, simpan 1, 3 kali 1 adalah 3, berarti 4. Nah, sehingga jawaban yang A, B, C salah, ya kan? Karena nantinya 400 kali 3 aja sudah lebih dari 648, ya kan? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Karena 486 kali 3 itu nggak nyampe 4.000, ya kan? Paling ya lebih dari 1.200, ya kan? Sehingga kita pilih yang D. Sini ya, untuk tahun 2001-nya, yaitu 1458. 20. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas dengan siswa sejumlah 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga. Nilai rata-ratanya adalah 7, 8, 7,5. Jika banyak siswa kelas pertama ada 25 orang, ini 25 orang, kelas kedua dan kelas ketiga. Dan kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah, nah ini kan sisanya kan 75 ya, dari 100 gitu. Berarti untuk kelas 2 dan kelas 3 ini adalah 75.
Maka kalau kita misalkan kelas kedua itu sebanyak X, maka kelas ketiga itu adalah X tambah 5. Karena kelas ketiga itu adalah 5 orang lebih banyak. Sehingga X ditambah X tambah 5 sama dengan 75. 2X sama dengan 5-nya kita pindah ke kanan jadi negatif. 75 dikurang 5, 70 ya. Sehingga X sama dengan 35. Berarti ini 35, di sini 40 gitu ya. Ditanya nilai rata-rata ketiga kelas tersebut, berarti rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan adalah rumusnya apa? Rata-rata pertama dikali banyaknya kelas yang pertama atau banyaknya siswa kelas pertama ditambah rata-rata kelas kedua dikali N2 ditambah rata-rata ketiga ditambah N3 dikali N3 dibagi dengan N1 tambah N2 ditambah N3. Nah, ini rumus dari rata-rata gabungan. Rata-rata yang pertama 7, banyak siswanya adalah 25. Ditambah rata-rata kedua 8 ya dikali 35. Ditambah rata-rata yang ketiga 7,5 dikali 40 orang. Dibagi dengan totalnya kan 100. 7 kali 25 berapa? 7 kali 5 35, tulis 5, simpan 3, 7 kali 2 14, berarti jadi 17 ditambah 8 kali 5, 40, simpan 4, 8 kali 3, 24 ya. Berarti jadinya 280, ditambah 7,5 kali 40, atau 75 kali 4. Boleh ya, 300 per 100. Nah, ini kalau kita tambahkan, coba berapa? 175, 280, ini 5, 15, 1, 4, tambah 300. 755 dibagi 100, jadinya adalah, iya, 7,55. Jawaban yang tepat yang B. Oke ya, bisa dipahami ya, yang rata-rata gabungan. Ingat aja ini rumusnya. Kalau ada kelas keempat ya tinggal tambahkan rata-rata yang keempat kali banyak siswa yang kelas keempat dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 ditambah N4 gitu. Kalau ada dua kelas ya cukup tulis 2 kayak gini. 21, jika seseorang berjalan menempuh jarak, berarti kita buat jarak sama dengan 4/10 km dalam 5 menit. Waktunya 5 menit. Berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Berarti yang 5 menit ini kita rubah ke satuan jam. Caranya gimana? Bagi 60. Nah, ini jam. Rumus kecepatan apa? Ya, jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya adalah 4/10 dibagi waktunya adalah 5/60. 4/10 dikali 60/5. Kita balik ya, kita rubah menjadi perkalian. Ini dicoret. Kemudian 4 kali 6, 24/5. 24 bagi 5 berapa? 24 kalau susah membaginya, kita buat 5 itu adalah 10/2. 2-nya naik ke atas, 24 kali 2, 48/10. 4,8. Sehingga jawabannya yang D. 22, berapakah yang dapat menggantikan K dalam soal perkalian ini? Jadi 6K, 7. Ini kali ya, bukan X. Jadi 6K 7 dikali 3 sama dengan 1941 atau 6K 7 sama dengan 1941 dibagi 3 ya kan? Coba kalau kita bagikan berapa ini?
18 ya, berarti 6. 6 kali 3, 18. 1 nggak bisa dibagi 3, berarti turun 4-nya. Ini 12, berarti di sini 4. 4 kali 3, 12. Kalau kita kurangkan 2 nggak bisa dibagi 3, turun 1. 21 bagi 3 adalah 7, berarti 6K7 sama dengan 647. Nah, udah kelihatan tuh K-nya 4. Ya kan? Yang B. Soal ke-23, seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan potongan tali terpanjang sama dengan 384 cm, panjang keseluruhan tali tersebut adalah, jadi kalau kita misalkan 7 potongan itu adalah U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan U7. Terpendek kita misalkan U1, yaitu 6. Terpanjang U7-nya, 384. Dan ini membentuk barisan geometri. Jadi, pada barisan geometri, kita tahu bahwa untuk menentukan suku ke N atau UN itu adalah A dikali R pangkat N kurang 1. A itu adalah suku pertama. Jadi A itu sama dengan U1. Kemudian untuk menentukan jumlah suku ke N atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, kita akan mencari berapa sih rasionya, ya kan? Kita bisa bandingkan antara U7 banding U1. U7 itu kalau kita gunakan rumus ini, jadinya apa? A, R pangkat 6. Ya kan? Karena pangkatnya kurang 1. Per A. Sama dengan 384 dibagi 6. Nah, ini kan coret. Nah, ini kalau kita bagikan, 6 ya. 6 kali 6, 36. 2 nggak bisa dibagi 6, turun 4-nya. 24 bagi 6, 4. Berarti R pangkat 6 sama dengan 64. 64 itu sama saja dengan 2 pangkat 6. Berarti rasionya adalah 2. Kalau begitu kita bisa menentukan panjang keseluruhan tali. Tinggal tambahkan aja kan. Antara U1, U2, sampai U7. Dan supaya lebih memudahkan kita, ya kita gunakan rumus Sn. Kan ada 7 potongan tuh. Jadi S7 sama dengan A itu adalah suku pertama, 6, dikali R-nya 2, N-nya adalah 7, dikurang 1. Per 2 kurang 1. Bukan pangkatnya yang dikurangkan ya, tapi hasil pemangkatannya nanti kurang 1. 2 pangkat 7 berapa? Tadi sudah kita dapatkan kalau 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kalau 2 pangkat 7 berarti 64 kali 2, yaitu 128. Jadi 2 pangkat 7, 128. Dikurang 1. Jadinya adalah 6 dikali 127. Ini kan per 1. Dibagi 1 ya tetap aja ini. Sehingga kalau 6 dikali 100 aja, itu kan 600. Sehingga jawaban A, B, C salah. Nah, tinggal kita pilih antara D dan E. Kira-kira 6 dikali 127 sampai nggak 1530? Nggak nyampe kan? Nah, sehingga jawaban yang tepat ya yang D. 762. Ya, silakan dikalikan kalau mau membuktikan. Soal ke-24, suatu seri 7272. Saya tulis ulang aja biar jelas. 72, 72, 36, 12, kemudian 3. Apa hubungannya? 72 ke 72 kan kita bagi 1. 72 ke 36 bagi 2. Nah, ini bagi 3 kan? 36 bagi 3 kan 12. 12 ke 3 bagi 3. Bagi 4 ya? Iya.
Kemudian selanjutnya ya kita bagi 5. Nah, berarti 3 dibagi 5. Kalau nggak bisa membagikan ini ya 5 itu kita buat 10/2. Nah, 2-nya naik ke atas, 3 kali 2, 6/10, yaitu 0,6 yang C. 25, suatu seri 3, kemudian 5, 8, 11, 13, 24, 27, 29. Nah, ini berapa? Nah, angka 8 itu kita dapatkan penjumlahan dari 3 tambah 5, ya kan? 24 itu kita dapatkan dari 11 ditambah 13. Maka untuk mengisi titik-titik, berarti kita tambahkan 27 dengan 29. Ini 6, simpan 1, jadi 56. Jawabannya yang C. Soal ke-26. 2, 4, 6, 3, 9, 12, 4, 16. Maka selanjutnya berapa? Lihat angka 6, kita jumlahkan antara 2 dan 4. Kemudian 12, 3 dengan 9. Maka untuk mengisi angka selanjutnya adalah 4 ditambah 16, yaitu 20. Jawabannya yang A. 27. 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4. Coba lihat angka 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kemudian 5 menjadi 6 di sini, 7. Kemudian selanjutnya ya 7 tambah 1, ya kan? Karena penambahannya 1. Jawabannya yang A. Nah, untuk seri angka, silakan teman-teman perbanyak latihan ya. Nanti kalau banyak latihan tentu akan semakin mudah untuk mengenali pola-polanya, gitu. Kemudian soal ke-28, 5, 9, 14, 20. Coba 5 ke 9 kita tambah 4. 9 ke 14 tambah 5. Ini tambah 6 kan? 14 tambah 6, 20. Maka 20 ini kita tambah dengan 7. Maka selanjutnya adalah 27. Yang D. 29, 3, 3, 6, 18. Ini kan kita kali 1 ya. 3 ke 6 kali 2. 6 ke 18 kali 3. Maka selanjutnya ya kita kali 4. 18 kali 4, berapa itu? Ini kan 2 ya, simpan 3. 72, yang D. 30, 6, 5, 7, 6. 6 ke 5 kurang 1. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 6 kurang 1. Maka selanjutnya ya kita tambahkan 2. 6 tambah 2, 8. Ya kan, biar konsisten polanya. Sehingga jawaban yang tepat yang E. Kita teruskan ke soal 31 mengenai logika. Sebagian ibu rumah tangga mengeluhkan tarif dasar listrik naik. Ibu Tera, seorang ibu rumah tangga. Kesimpulannya apa? Ibu Tera pasti mengeluhkan tarif dasar listrik naik. Belum tentu, ya kan? Ada dua kemungkinan, bisa jadi Ibu Tara mengeluhkan tarif dasar listrik naik atau tidak. Karena di sini ada kata sebagian, tidak semua. Ya kan? Kecuali dikatakan di sini semua ibu rumah tangga mengeluhkan tarif dasar listrik naik. Ibu Tera seorang ibu rumah tangga, berarti kalau ada kata semua di sana, Ibu Tera mengeluhkan tarif dasar listrik naik. Soal kita kan sebagian. Yang B, Ibu Tera tidak mengeluhkan tarif dasar listrik naik. Bukan ya. Yang C, tarif dasar listrik bukanlah keluhan Ibu Tera. Bukan juga.
Ibu Tera mungkin ikut mengeluhkan tarif dasar listrik naik. Nah, ini tepat. Yang E, tarif dasar listrik naik atau tidak, Ibu Tera tetap mengeluh. Bukan ya? Sehingga jawaban yang tepat yang D. 32, jika ingin membantu, maka harus ikut mendorong. Jika ikut mendorong, maka harus bersama-sama. Nah, ini bentuk silogisme. Ya, jika maka. Jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Ya, kita coret Q-nya. Nah, di sini kan ingin membantu, kita misalkan P. Harus ikut mendorong berarti Q. Nah, di sini ikut mendorong berarti Q ya. Dan harus bersama-sama adalah R. Maka kesimpulannya adalah jika ingin membantu, maka harus bersama-sama. Nah, yang A, semua yang harus bersama-sama harus ikut mendorong. Nah, jadi kesimpulan yang tepat itu adalah kata mendorongnya ya kita hilangkan. Sehingga di sini ya tidak ada jawaban yang tepat ya. Ini bukan. Ini juga ya. Mungkin F jawabannya. Jika ingin membantu, maka harus 33, semua rumah memiliki pintu dan jendela. Tiara berada di tempat yang tidak memiliki pintu dan jendela. Jadi, syarat dikatakan rumah itu ada 2. Pertama, dia harus punya pintu. Kedua, harus punya jendela. Tiara berada di tempat yang tidak memiliki pintu dan jendela. Artinya apa? Artinya adalah Tiara tidak berada di rumah. Gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Tiara berada di bukan rumah. Ya. 34. Semua calon mahasiswa harus menempuh tes potensi akademik, TPA, dan tes kemampuan berbahasa Inggris, TOEFL. Beberapa calon mahasiswa memiliki kepribadian yang baik. Jadi kesimpulannya adalah yang A, beberapa calon mahasiswa tidak perlu menempuh TPA. Salah ya, semuanya harus menempuh TPA dan TOEFL. B, semua calon mahasiswa harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, di sini dikatakan beberapa calon mahasiswa memiliki kepribadian yang baik. Jadi tidak semua gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tidak memiliki kepribadian yang baik. Ini salah. Yang C, sejumlah calon mahasiswa harus menempuh TPA. Salah ya. Sejumlah itu artinya beberapa. Karena di sini dikatakan semuanya, semua calon mahasiswa ya harus menempuh TPA dan TOEFL. Yang D, semua calon mahasiswa harus memiliki kepribadian yang baik dan menempuh TPA. Nah, di sini kan beberapa calon mahasiswa memiliki kepribadian yang baik, bukan semua. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Dan ini juga bisa kita lihat sebenarnya di premis yang kedua, ini tidak ada hubungannya dengan premis yang pertama. Sehingga kalau nggak ada hubungan ya nggak bisa kita simpulkan. 35, jika tidak ada banjir, maka penduduk pulang ke rumah. Jika penduduk pulang ke rumah, maka tambak ikan dipanen. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya ya. Jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi ada kalimat yang sama di sini ya kita coret aja. Penduduk pulang ke rumah. Maka kesimpulannya adalah jika tidak ada banjir, maka tambak ikan dipanen. Salah ya, yang A. Jika ada banjir, tambak ikan dipanen. Harusnya jika tidak ada banjir, maka tambak ikan dipanen.
Jika tidak ada banjir, maka tambak ikan dipanen. Betul ya? Yang B. 36. Semua siswa yang sudah sarapan berbau wangi. Beberapa siswa yang berbau wangi tidak mandi. Ini ada kata semua di premis pertama, kemudian diikuti kata beberapa di premis yang kedua. Maka kesimpulannya nanti menggunakan kata beberapa. Nah, beberapa itu nanti juga bakalan sama dengan ada, ya, sebagian, sejumlah, apalagi ya. Nah, itulah ya. Maka jawaban yang menggunakan kata semua, nah itu salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, ya kan? Sebagian siswa yang tidak mandi sudah sarapan. Atau kalau ada kalimat yang sama, kita coret aja. Ini berbau wangi. Nah, berarti kesimpulannya apa? Beberapa siswa yang tidak mandi sudah sarapan, kan gitu. Ya, hingga jawaban yang tepat yang D. 37. Setiap kenaikan BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita coret kalimat yang sama, yaitu kenaikan tarif angkutan umum. Maka kesimpulannya apa? Setiap kenaikan BBM pasti diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Jawabannya yang A. 38. Sera dan Ranu menonton film. Ferry dan Sera menyukai makan makanan ringan. Siapa yang sedang makan makanan ringan sambil menonton film? Sera, ya kan? Ini Sera nonton film. Dan Sera juga menyukai makanan ringan. Sehingga siapa yang sedang makan makanan ringan sambil nonton film berarti yang B, Sera. 39. Di sebuah supermarket, harga daging ayam negeri lebih mahal daripada harga bawang putih. Harga bawang putih lebih mahal daripada harga cabai merah. Dan daging ayam kampung adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan. Aku buat ini aja ya. Garis kayak gini, makin ke atas ini makin mahal. Di sini dikatakan daging ayam kampung adalah yang paling mahal. Berarti urutan pertama ya daging ayam kampung. Nah, kemudian di sebuah supermarket, harga daging ayam negeri lebih mahal daripada harga bawang putih. Berarti ini ayam negeri lebih mahal daripada bawang putih. Harga bawang putih lebih mahal daripada harga cabai merah. Nah, di sini cabai merah. Maka kesimpulannya adalah cabai merah lebih mahal dari harga daging ayam negeri. Salah ya? Ini paling murah. Yang B, daging ayam negeri lebih mahal daripada daging ayam kampung. Salah ya? Karena ayam kampung itu yang paling mahal. Yang C, daging ayam kampung lebih mahal dari daging ayam negeri. Nah, betul. Ya kan? Sehingga jawaban yang tepat yang C. Coba lihat yang D. Bawang putih lebih mahal dari daging ayam negeri. Salah ya? Ayam negerinya lebih mahal daripada bawang putih. Yang E, cabai merah lebih mahal dari daging ayam kampung. Salah. Cabai merah paling murah harganya. Soal ke-40. Dalam suatu ruang ujian masuk perguruan tinggi, diketahui sebagai berikut. Kiara menyelesaikan ujian sebelum Olive. Jadi kalau kita buat skema urutan,
Nah, makin ke atas ini makin duluan. Jadi Kiara menyelesaikan ujian sebelum Olive. Jadi Kiaranya duluan, baru Olive. Wenda menyelesaikan ujian sebelum Kiara. Nah, ini Wenda. Wenda duluan, kemudian Kiara, ya kan? Jika Wenda selesai, yang ini ya, Olive menyelesaikan ujian setelah Mario. Jadi Mario duluan, baru Olive, ya kan? Bisa jadi Marionya posisinya setelah Wenda atau setelah Kiara. Pokoknya sebelum Olive. Jika Wenda selesai sebelum Mario, ya, Kiara selesai setelah Mario. Berarti Marionya duluan. Sehingga posisi Mario itu adalah di sini. Nah, berarti ini Wenda, ini Mario, ini Kiara. Ya, berarti di sini Olive. Dan kemudian Valia adalah yang terakhir. Berarti di sini Valia. Sehingga urutannya yang mana? Wenda, Mario, Kiara, Olive, Valia. Jawabannya yang A. 41 kita baca dulu pertanyaan soal. Siapakah yang mengambil 3 permen? Dera, Sophie, Vero, Tora, dan Kenta masing-masing mengambil permen dari sebuah toples. Pertama, 4 anak mengambil 1 permen rasa stroberi. Kemudian, Sophie dan Tora tidak mengambil permen rasa jeruk seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Jadi Sophie, Tora ini tidak mungkin mengambil 3 permen. Selanjutnya, Sophie hanya mengambil 1 permen, yaitu permen rasa coklat. Setelah itu, selain Sophie, hanya Dera dan Kenta yang tidak mengambil permen rasa kopi. Jadi Dera, Kenta juga tidak. Sehingga jawabannya tinggal ya yang B, yaitu si Vero. 42 dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai kesenian. Citra, kita data dulu. Citra menyukai seni suara dan tidak menyukai seni lukis. Ini suara, ini lukis. Dia menyukai seni suara. Vira menyukai seni tari dan seni suara. Sandra menyukai semua seni kecuali seni suara. Sandra. Dia suka semua seni lukis dan seni tari. Kemudian Sari menyukai seni tanpa musik. Berarti seni lukis, ya kan? Selanjutnya, sedangkan Gary menyukai seni dengan musik. Jadi suara, ya kan? Mungkin tari kalau ada musiknya, dia suka juga. Mereka yang menyukai seni suara adalah ya Citra, Vira, dan Gary. Jawabannya yang A. Vira, Gary, Citra. 43. Alpha, Beta, Cherry, Delta, dan Alpha adalah 5 orang duta besar. Alpha hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Prancis. Ini Alpha, Inggris, Prancis. Kemudian, si Beta hanya dapat berbicara dalam bahasa Jepang, Jerman, dan Arab. Jepang, Jerman, Arab. Kemudian si Cherry hanya dapat berbicara bahasa Prancis. Delta hanya dapat berbicara dalam bahasa Inggris
Jerman, dan Arab. Elva hanya dapat berbicara dalam bahasa Jepang dan Perancis. Pertanyaan soal, satu-satunya pasangan duta besar yang harus menggunakan penterjemah dalam berkomunikasi adalah. Coba kita lihat jawaban A, Alpha dan Cherry. Alpha, Cherry. Nah, dua-duanya bisa bahasa Perancis. Jadi tidak perlu translator atau penterjemah. Ya kan? Jawaban A salah. Yang B, Beta dan Cherry. Nah, coba lihat Beta, Cherry. Nah, ini butuh translator. Karena antara mereka berdua tidak ada bahasa yang dua-duanya bisa. Ya kan? Cherry hanya bisa bahasa Perancis. Beta nggak bisa bahasa Perancis. Hanya bisa Jepang, Jerman, Arab. Sedangkan Cherry nggak bisa bahasa Jepang, Jerman, Arab. Ya kan? Sehingga kalau mereka jadi pasangan ya butuh translator. Kita lihat yang C, D, E. Yang C, Cherry dan Elva. Cherry, Elva. Ada bahasa yang sama yaitu Perancis. Elva bisa, Cherry juga bisa. Nggak butuh translator. D, Beta dan Delta. Beta, Delta. Nah, ini kan mereka bisa bahasa Jerman, Arab, dua-duanya bisa. Nggak butuh translator. E, Delta, dan Alpha. Delta, Alpha. Dua-duanya bisa bahasa Inggris, ya kan? Sehingga tidak butuh translator. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. 44, kita baca pertanyaan soal dulu. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 2, maka urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah. Jadi kita buat dulu, ini barat, ini utara, ini timur, ini selatan. Jadi petugasnya adalah kelas 2. Setiap upacara bendera di sekolah dasar, pengaturan baris dilakukan sebagai berikut. Kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap barat. Nah, kelas 2 kan? Menghadap ke barat. Kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari, mana ini? Menghadap matahari terbit. Nah, kelas tertua kan kelas 6. Menghadap ke timur, matahari terbit. Sedangkan sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga barat ke timur. Jadi barat ke timur. Berturut-turut adalah kelas termuda sampai kelas tertua. Nah, jadi sisanya adalah kelas 1, ya kan? Maaf. Kemudian 3, 4, 5. Nah, jadi disusun dari barat ke timur, itu dari kelas termuda sampai kelas tertua. Jadi ini kelas 1, ini kelas 3, 4, 5. Nah, ini menghadap utara. Pertanyaan soal adalah, jika petugas upacara hari ini adalah kelas 2, maka urutan yang menghadap utara dari timur ke barat. Nah, ini kan timur ke barat. Jadinya adalah 5, 4, 3, dan 1. 5, 4, 3, 1. Yang D. 45, kita baca pertanyaan soal dulu. Bagaimana cara yang mungkin ditempuh untuk sampai ke J dari H? Oke, jadi
ketentuan transportasinya adalah dari G ke H. G, kemudian ke H. Dari H ke G, berarti boleh bolak-balik, ya kan? Dan dari H ke I. Kemudian dari I ke J. Nah, udah kelihatan tuh jawabannya. Kalau kita dari H pengen menuju ke J, berarti dengan kereta yang ke I, ya kan? Pindah ke kereta yang menuju J. Nah, jawabannya yang A. 46. Gambar yang sesuai untuk selanjutnya adalah, coba perhatikan di sini, kan ngadap ke bawah, kemudian menghadap ke, ini diputar searah jarum jam ya. Tapi dia tidak tebal. Kemudian diputar lagi searah jarum jam, jadinya gini, tebal. Maka di sini nanti dia tidak tebal. Yaitu jawabannya antara A, C, dan E. Kalau ini diputar lagi, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Ya kan? Coba perhatikan pemutarannya ini. Dari gambar 1 ke gambar 2. Ya kan? Kemudian ini diputar, maka ujungnya ya ke sini nanti. Gitulah ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah paham jawabannya yang C. 47. Gambar yang sesuai untuk selanjutnya adalah, nah ini jawaban versi aku ya teman-teman. Aku baginya dua-dua gini ya. Jadi antara 1 dengan 2 di sini ditambah bulatannya ke sini, ya kan? Maka nanti antara gambar ketiga dan gambar keempat, nah ini tetap ya. Ini juga tetap bulatan tebalnya, ini kecil. Nah, maka penambahannya nanti ya mengikuti 1 dengan 2 gitu ya. Yang ini. Nah, ini kecil, ini kecil. Maka saya pilih yang B. Mungkin kalau teman-teman ada jawaban lain ya silakan aja gitu ya. 48. Gambar yang sesuai untuk selanjutnya adalah, kalau kita perhatikan di sini gambar 1 ke gambar 2 hilang bintangnya 1 ya kan. 2 ke 3 hilang lagi bintangnya. Maka gambar ke-5 nanti bintangnya hilang 1. Ya kan? Tinggal bulatnya 1. Ini bulat, kemudian ini bintang. Gitu. Sehingga jawabannya yang B. Atau kalau teman-teman punya jawaban lain ya silakan ya. 49. Gambar yang sesuai untuk selanjutnya adalah, coba lihat gambar yang pertama ini. Kalau digabungkan jadinya ini kan. Ini digabungkan, yang hitam ini. Kemudian gambar yang kedua ini kalau digabungkan ya jadinya kayak gini. Kalau gambar ketiga digabungkan ya semuanya tebal gitu ya. Sehingga jawabannya yang A. 50. Coba kita perhatikan di sini segitiga. Menjadi segi berapa ini? Segi 6 ya. Kemudian dari segi 4 menjadi segi berapa? 3 ke 6 berarti kali 2 kan? Berarti jadi segi 8. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Atau bisa juga dari 3 ke 6 kita tambah 3. Berarti kemungkinan yang kedua 4 tambah 3 jadi segi 7. Ada nggak segi 7 di situ? Nggak ada. Sehingga jawaban yang tepat ya kali 2 gitu ya. Yang B. 51. Nah ini kan gambar apa ini? Gambar limas ya. Limas segi 4. Alasnya segi 4. Sisi tegaknya segitiga. Maka menjadi segitiga di sini. Berarti yang diambil di sini adalah yang ini. Ya kan? Atau yang sebelah kanannya, belakangnya juga sama, samping kiri, ya kan? Samping kanan. Berarti untuk yang ini, yang kita ambil yang ini. Ya kan?
Sehingga jawabannya yang B. 52. Carilah gambar yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Coba perhatikan A, B, C, D, E yang hitam itu, ya. Yang hitam itu selalu lebih kecil. Yang A lebih kecil kan dari yang tidak hitam atau yang tidak tebal. Yang B juga. Yang C ini sama besar. Yang D hitamnya ini lebih kecil dari yang yang putih gitu ya. Ini juga. Maka satu-satunya yang berbeda atau tidak termasuk dalam kelompoknya yang C. 53. Carilah gambar yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Coba kita perhatikan titik sudut di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang B 1, 2, 3, 4, 5. Yang C 1, 2, 3, 4, 5. Yang D juga 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang E juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang berbeda atau tidak termasuk dalam kelompoknya ya yang A. Karena satu-satunya yang berbeda 6 titik sudut, yang lainnya 5. 54. Carilah gambar yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Coba perhatikan, di sini ada titik sudut, ya kan? Di sini nggak ada. Yang C ada nih. Ini ya kan? Ini. Yang D juga ada nih. Yang E juga ada. Nah, sehingga yang berbeda ya yang B. Lanjut, 55. Carilah gambar yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Coba kita hitung jumlah dari ini. Titik-titik ini. Ini kan 6 tambah 3, 9, tambah 4 berarti 13. Yang ini kan 11 tambah, apa ini? Berapa ini? 6 ya. 11 tambah 6 berarti 17 ya. Kemudian ini 10, 11, 12. Yang ini 7, 9 tambah 4, 13. Ini 7 ditambah 4, 13. Nah, coba lihat ini ganjil, 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 ganjil. Maka yang berbeda itu adalah yang C. Itu kalau kita lihat dari jumlah kartunya, ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini kan 6. Ini 6. Ini juga 6. Ini juga 6. Bisa juga jawabannya D. Ya. Jadi ya terserah aja mau ambil yang C atau D gitu ya. Karena ada dua versi melihat perbedaannya. Tetapi saya lebih condong memilih jawaban yang D. Kenapa? Karena kalau kita lihat angka ganjil di sini kan berbeda nih. Ada yang 13, ada yang 17. Kecuali di sini 13 juga. Mungkin barangkali kalau ini 13 ya bolehlah kita pilih yang C gitu ya. 56. Carilah bayangan benda bila mana cermin diletakkan vertikal. Seperti pada gambar berikut. Coba yang mana? Jawaban yang tepat. Ya, yang C ya. Yang C. 57. Carilah bayangan benda bila mana cermin diletakkan vertikal seperti pada gambar berikut. Coba yang mana? Yang C nggak mungkin ya. Ini kan posisi ininya berbeda. Ini juga, ya kan? Ini juga bukan. Jadi pilihan yang membingungkan ada antara A dan B. Kalau kita perhatikan, yang A adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Yang B ini bulatannya di pojok, ya kan? Yang A tepat di di atas tanda panah gitu ya. Yang 58, coba perhatikan jawabannya yang mana. Ya, yang A ya.
59, gambar berikut terdiri dari bagian apa saja? Cermati gambarnya, lalu pilih jawaban yang paling tepat. Nah, ini kan juring daripada limas ya, alasnya segi 4. Nah, kalau kita buka, ini segi 4-nya, atau alasnya, ya kan? Nah, ini segitiganya. Nah, berarti segitiganya ada 4. Jadi kita pilih antara yang mana? Yang D ya.